Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 152 sampai dengan 157. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina, nanti akan ada rekomendasi playlist dari tema tersebut yang sesuai judul ya. Ada pembelajaran lain juga. Dan supaya kualitas videonya bagus, adik-adik bisa klik di setting atau setelan, cari playlistnya yang terbesar kualitasnya ya adik-adik ya. Nah, kemudian untuk yang lebih lengkap untuk playlist lain, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya sekarang kita kelas 3 kan ya, jadi kita pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 3. Contohnya ada di sini, adik-adik mau lihat misalnya kelas 3 tema 3, berarti klik putar semua. Nanti akan ada daftar di sebelah sini ya. Nah, di sini adik-adik bisa cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Ini nanti di-scroll aja ke bawah ya, nanti akan dibuatnya berurutan ya. Nah, adik-adik kita mulai ya. Ini ada bacaan teks judulnya Di Kantor Kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi oleh anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak harusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Nah, kita amati teks tadi ya, adik-adik sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ya, ingat kalimat yang menunjukkan saran seperti sudah Kak Rina beritahu dari pembelajaran sebelumnya, biasanya tuh ada ini, sebaiknya ya. Terus seharusnya, terus bisa juga kadang-kadang kata yang berakhiran lah. Ya, misalnya rawatlah gitu ya, itu adalah sebuah anjuran atau ya jadi akhirannya lah seperti ini ya, atau kalimat saran. Kita cari dulu yuk, ini kita diminta untuk mencari kalimat saran ya. Kita coba lihat di sini. Siti sangat senang sudah tidak demam mengunjungi kantor mereka mengajukan permintaan. Nah, lalu Pak Lurah sangat senang. Nah, nih ya. Yang bagian ini termasuk kalimat saran supaya menjaga lingkungan. Kemudian lingkungan harus bersih dan hijau. Kadang kata harus juga itu termasuk anjuran ya adik-adik. Lalu yang ini ya, ini saran. Kemudian nah kalau memberikan bibit ini bukan saran. Jadi ada tadi sudah Karina garis bawahi ya. Nah, ini masih ada, coba kita lihat. Anak-anak merasa sangat senang, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah, udah ya, hanya itu saja kalimat sarannya. Coba adik-adik lihat kalimat saran yang tadi, apakah sudah adik-adik lakukan? Nah, nanti dituliskan sesuai dengan adik-adik ya. Nah, ini Karina tuliskannya di sebelah kanan. Tadi sudah kok tadi ya. Yuk kita lihat lagi selanjutnya. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah adik-adik. Ya, pohon-pohon juga banyak yang habis diteban bukan? Bagaimana perasaan adik-adik mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, kita tuliskan di sebelah kanan ya. Saluran air yang tertutup sampah tidak hanya menyumbat aliran air, tetapi juga membuat lingkungan kotor dan tidak sehat. Saluran air yang mampet bisa juga menjadi sarang penyakit. Misalnya menjadi tempat atau sarang nyamuk untuk berkembang biak ya. Contohnya nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Kemudian sebaiknya warga mulai bergotong royong membersihkan sampah di saluran air setiap seminggu sekali, sekaligus membuat pengumuman agar warga tidak membuang sampah ke saluran air.
Kemudian, warga juga bisa membuat satu lubang sampah yang bisa dipakai beberapa warga lain, sehingga sampah tidak dibuang ke saluran air ya. Bisa juga dengan mendaur ulang sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan agar menjadi barang yang masih layak pakai kembali ya. Nah, itu contoh Karina, nanti adik-adik boleh disingkat ya atau diganti dengan kalimat adik-adik sendiri. Yang berikutnya, Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa bibit yang diterima setiap RT? Kita tentukan di tabel ini ya adik-adik. Nah, ini kita lagi belajar pembagian ya. Jadi, yang bagian sini, kalau dibagi ini, hasilnya adalah yang ini. Ya, nah kita buat kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama, kita bisa buat 1000 bibit dibagi 100 ya. Jadi, satu RT akan mendapatkan 100 bibit. Yang kedua, contohnya 550. Kemudian ini 55. Lalu 200, kemudian di sini 20. Lalu misalnya eh di sini 700 ya, di sininya 70 ya. Lalu misalnya di sini 50, di sini 5 ya. Nah, kita ke yang selanjutnya. Buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan. Tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima. Tulis 5 kemungkinan. Nah, soalnya seperti ini, contohnya, Kepala Desa Pabuaran ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan rukun tetangga untuk menanam pohon angsana. Di wilayah tersebut terdapat 8 RT. Beliau menugaskan 8 RT untuk menanam. Nah, kita jawab ya. Ini berarti Karina tuliskan dulu 8 karena semua hasilnya akan sama. Karena ada 8 RT. Yuk kita mulai. Yang pertama kemungkinannya adalah kita buat yang banyak dulu ya, 5.600 ya. Nah, ini 700, kemudian 6.400, lalu di sini 800, 1000, di sini 125, kemudian 960, di sini 120. Berapa lagi adik-adik? Coba 400, di sininya berarti 50 ya. Nah, Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Nah, adik-adik masih ingat nggak cara buat topi? Ya, sebutkan urutannya. Bisa kita lihat di di pembelajaran sebelumnya ya. Namun Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang pertama, cara ambil selembar kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian, sisi yang terbuka di bawah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai ya. Nah, berikutnya nanti silakan dibuat topi sesuai dengan cara yang tadi sudah Karina sebutkan ya. Bahan-bahan yang disediakan adalah kertas koran bekas atau karton manila. Ya, sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Misalnya mau ditempel-tempelin apa ya. Nah, ini contohnya nih ditempelin kayak semacam tanduk mungkin ya. Kayak gini. Jadi dikreasikan saja ya, misalnya ditempelin bintang dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.